kita kenal sebagai perkalian. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala atau pengali tertentu dan pusat dilatasi tertentu. Kita lihat contoh gambar berikut ini. Saya punya koordinat A 2,3. Semisal nanti dari titik A ini akan saya dilatasi dengan faktor skalar 2 dan pusatnya adalah 0,0 yaitu titik O. Saya ulangi lagi, saya punya titik A 2,3 yang akan saya dilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalar 2. Nah, secara geometri dilatasi itu bagaimana? Tadi kalau definisinya bahwa dilatasi diartikan sebagai transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala atau pengali tertentu dan pusat dilatasi tertentu. Jadi di sini pengalinya adalah 2 dengan pusat titik 0,0. Nah, caranya kalau secara geometri kita hubungkan titik yang akan kita dilatasikan yaitu titik A dengan pusat dilatasi yaitu titik O 0,0. Kita tarik sebuah garis dan jadilah OA. Nah, akan kita kali dengan faktor skala 2. Jadi hasilnya nanti pusatnya adalah dari titik O yang melalui A, tapi panjangnya adalah 2 kali lipat dari OA. Di sini saya misalkan titik B. Jadi OA itu adalah setengahnya OB atau OB adalah setengahnya OA. Jadi dilatasi itu memperpanjang atau memperpendek. Kalau bilangan itu positif, memperpanjangnya adalah searah. Nanti kalau bilangan itu negatif, memperpanjangnya berbalik arah. Kalau pengalinya lebih dari 1, semisal tadi adalah 2, maka dia diperpanjang. Tapi kalau pengalinya itu di antara 0 dan 1, maka dia diperpendek. Contoh, ini nanti titik A ini akan saya dilatasi dengan setengah. Itu berarti nanti wujudnya setengahnya dari OA, berarti dia semakin pendek. Jadi dilatasi itu tidak selalu diperpanjang, tapi bisa jadi diperpendek, tergantung faktor pengalinya. Dan di sini terlihat bahwa OA itu adalah setengahnya OB atau OB adalah 2 kalinya OA. Secara geometri, karena O ke A dari sumbu X-nya itu jaraknya 2, maka O ke B dari sumbu X jaraknya adalah 4 karena 2 kalinya. Sementara di sini O ke A itu 3, dilihat dari sumbu Y, maka ke hasil akhirnya, ke bayangannya berarti O ke B itu sejauh 6 karena 2 kali lipatnya, sehingga diperoleh koordinat 4,6. Nah, kalau dirumuskan itu mudah sekali dilatasi atau perkalian dengan pusat O faktor skalar K. Jika titik mula-mulanya adalah A, B, maka bayangannya adalah KA, KB. Contoh di situ tadi 2,3 didilatasikan dengan pusat 0,0, faktor skalarnya 2. Maka hasilnya adalah 4,6. Dari mana 4,6? 2 kali 2 dan 3 kali 2. Nah, ketika didilatasikan dengan pusatnya yang sama tapi faktor skalarnya kok negatif, secara geometri arahnya berlawanan. Berarti kalau OA itu ke atas, maka nanti ketika faktor skalarnya negatif dia berbalik ke bawah. Kalau di sini menghasilkan min 2, min 3. Secara geometris cukup jelas ini. Nah, nanti dapat dirumuskan titik X, Y jika didilatasikan dengan pusat O faktor skalar K. Saya ulangi lagi, jika titik X, Y kita dilatasikan dengan pusat O faktor skalar K, dapat dirumuskan sebagai K dikali XY. Nah, ini penulisan secara matriks. Jadi K dikalikan X, K dikalikan Y. Sama dengan yang di sini. Nah, Pak, bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0? Nah, di sini sudah saya berikan gambaran. Semisal pusatnya di 2,1. Kita akan mendilatasikan titik Q. Faktor skalarnya kita buat sama, yaitu 2. Kita lihat caranya tadi sama, kita lihat dari arah sumbu X dan dari arah sumbu Y. P ke Q dilihat dari sumbu X, dia
jaraknya 2. Sementara dilihat dari sumbu Y, P ke Q jaraknya 1. Sehingga ketika dikalikan 2, jarak P ke bayangan nanti berarti dilihat dari sumbu X jaraknya 4, 4 diperoleh dari 2 kali 2. Sementara dilihat dari sumbu Y diperoleh 2, karena tadi 1 kali 2 yaitu 2. Dari titik ini kita tambahkan 4, karena tadi kan hasilnya adalah 4, 2 tambah 4 berarti 6. Sini kita tambahkan 2, 3. Berarti hasilnya adalah 6,3. Nah, secara rumus, jika titik A, B didilatasikan dengan pusat P faktor skalar K, di mana P-nya itu adalah X, Y, nanti bisa dirumuskan sebagai K dikali A min X tambah X. Nah, mudah lah. Sama seperti rotasi kemarin. Atau K dikali A min Y tambah Y. Nanti penulisan enaknya seperti ini. Kalau pusatnya adalah 0,0 tanpa pengurang, kalau pusatnya A, B, bayangan maupun titik mula-mula kita kurangi A dan B. Sehingga hasilnya seperti ini. X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K dikali X min A, Y min B. Atau dipindah ruas, AB-nya ini jadi plus AB. Ini contohnya nanti bisa dilihat. Untuk contoh soalnya di sini saya kira mudah. Di sini titik min 10,5 didilatasikan dengan pusat O, faktor skalar negatif 1/5. Tinggal kita kalikan saja, maka bayangannya adalah 2,-1. Nah, nanti ini bisa dilihatlah. Nah, untuk nomor 2, ini kan rumusnya pakai yang ini ya. Nanti kalau ini kok sulit, silakan dicoba pakai rumus yang kedua ini. Atau yang pertama ini, nanti hasilnya pasti sama. Titik min 2,3 didilatasikan dengan pusat P faktor skalar min 2, di mana pusatnya adalah 1,-2. Gunakan rumus yang saya tuliskan saja, nanti lebih mudah. Sementara untuk kurva sama seperti transformasi yang lain, di sini X-nya tidak kita ubah. Tapi nanti di hasil akhir jangan lupa jadikan X sama dengan dan Y sama dengan. Lalu kalian substitusikan saja. Nah, silakan, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Nanti jika mengalami kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Nah, untuk nomor 1B, mau digambar silakan, tidak juga silakan, karena gambar itu untuk memperjelas pemikiran kalian, pemahaman konsepnya supaya lebih jelas lagi kalau kalian mau mengerjakan yang 1B. Ini kerjakan sebagai latihan, bukan sebagai tugas. Nanti jika menemui kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Untuk yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi? Jadi komposisi transformasi itu adalah transformasi yang dilakukan lebih dari satu. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, di sini semisal transformasi yang pertama adalah T1, dilanjutkan transformasi yang kedua kita tuliskan T2. Nanti mengerjakannya sendiri-sendiri dulu, tidak masalah. T1 dikerjakan, hasilnya baru di transformasi yang kedua. Nah, tetapi secara penulisannya itu dari belakang. T1 bundaran T2. Tapi kita bacanya tetap dari depan. T2 bundaran T1 atau dibaca T2 dot T1. Pakai bulatan juga boleh. Nah, gitu. Ini tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Nanti atau kalian pahami sendiri, ini mudah kok. Nanti bisa dipahami. Nah, ini contohnya. Tentukan koordinat bayangan titik A 2,5 apabila ditranslasi oleh 3 min 2. Kita selesaikan dulu. Kalau translasikan ditambah berarti 2 ditambah 3 itu 5, 5 ditambah min 2 itu 3. Jadi transformasi yang pertama kita peroleh 5,3. Nah, dilanjutkan pencerminan terhadap titik 4,1. Ingat rumusnya adalah 2A min X, yang bawah 2B min Y. 2 kali 4 kurangi 5, 2 kali 1 kurangi 3, diperoleh 3 min 1. Nah, begitu, mudah. Nah, untuk kurva, kalau untuk kurva saran saya dikerjakan sampai akhir dan menjadikan X-nya itu di tahapan yang paling akhir. Jangan dikerjakan terpisah, nanti tidak terlalu panjang.
benar, tapi nanti terlalu panjang, tidak sederhana. Ada garis X min 2Y plus 3 direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Berarti kita tuliskan dulu rumus refleksi. Y sama dengan X kan tinggal dibalik ya, langsung saja boleh. X aksen Y aksen sama dengan Y X. Nah, ini menjadi X aksen Y aksennya. Selanjutnya di sini didilatasi, berarti kita kalikan dengan faktor skalar 2, tetapi pusatnya adalah 2,-1. Nah, maka rumusnya di sini dikembangkan. Karena ini adalah transformasi yang kedua, aksennya kita berikan 2. Rumusnya sama seperti yang awal tadi, tapi saran saya kalau ini sulit gunakan rumus yang saya tuliskan. Berarti ini X double aksen, Y double aksen, X double aksennya nanti dikurangi 2, Y double aksennya ditambah 1 karena dikurangi negatif 1. Di sini juga X aksen kurangi 2, Y aksen tambah 1H. X aksen Y aksennya diganti YX. X aksennya adalah Y aksennya adalah X. Nah, diperoleh nanti X double aksen sama dengan 2Y min 2. Tugas kalian nanti jadikan Y sama dengan, dan 2X plus 1 itu sama dengan Y double aksen. Kita jadikan X sama dengan, baru disubstitusikan. Nah, hasilnya seperti ini. Cukup jelas saya kira. Nanti ketika kalian menemui kesulitan silakan untuk ditanyakan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.